jelas di mataku, warna-warna indahmu menatapkan selalu, meratapi si dunia. Terlihat jelas bahwa hatiku anugerah terindah yang pernah ku miliki. Jino Rais, kenapa sih kayaknya berapa hari ini kamu galau terus? Iya, nyanyinya galau. Cobalah nanti lagu-lagunya yang lebih happy gitu, yang menggambarkan kegembiraan, apa ya, kecintaan begitu. Kamu punya pacar, ya. Kita kembali lagi di Cover Banda Aceh, masih bersama anggota komunitas dari CLBA ya. Nah, kita lihat videonya dulu ya, video kegiatan lainnya dari CLBA, silahkan. Jelasin, ayo, Angga. Ya, baik. Ini Angga di mana nih, kegiatan apa nih? Kalau yang ini nih gathering di Belang Padang ya. Di Belang Padang. Kita di sini mengedukasi, sama-sama sharing tentang ilmu perawatan kucing. Baik. Ya, ini juga. Ini yang tadi ini ya? Oh bukan, mirip-mirip ya. Di bawah. Ih, ramai juga ya. Kalau yang ini gathering di Taman Tugu Pelangi. Jadi dari teman-teman yang punya kucing sering berarti ya dikawinkan gitu, sering ya kalau memang dia satu jenis ya. Ya, sering. Baik. Nah, mungkin juga teman-teman banyak yang nggak tahu sebenarnya manfaat apa sih yang didapat ketika kita menyayangi binatang, terutama kucing. Karena dia kan memang gampang untuk berbaur sama kita, sama anak-anak juga, tidak berbahaya seperti binatang lainnya. Sebenarnya manfaat lainnya dari memelihara kucing ini apa sih kalau untuk dari segi kesehatan? Nanti boleh dibantu sama Ibu Natalia. Kalau menurut Angga sendiri apa? Kalau dari segi kesehatan sih, kan saya kebetulan kerja di swasta ya. Itu tegang terus harapnya karena marah-marah aja kerjaannya. Begitu pulang, ngelihat kucing, disambut kucing, ngurus kucing itu jadi hilang semua. Jadi kayak gimana ya? Stresnya udah hilang gitu. Disambut pacar apa sambut kucing enaknya? Disambut kucing, mungkin lebih enak sambut istri kali ya nanti. Gitu, jadi bisa lebih menetralisir lagi emosi kita ya, bisa. Iya, Oke, baik. Pulang kerja habis diomelin sama si bos karena nggak capai target. Iya, Pulang-pulang rada kucing yang senyumin gitu ya. Itu berasanya wajahnya indah aja ya. Kalau gajian gimana? Yang lebih dipentingin per sendiri apa per kucing? Kalau saya pribadi sama-sama sih, karena kalau kita nanti nggak terpenuhi, gimana mau memenuhi kucing? Ini bahasanya udah tinggi nih Bu. Iya dia baper nih. Nah Ibu kembali lagi, Ibu ini seorang praktisi kesehatan juga ya, dokter ya. Nah dari segi kesehatan sebenarnya dari bulunya ada yang mengatakan, jangan dekat bulunya bisa bikin alergi, flu dan segala macam. Kemudian juga air liurnya ada yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya manfaat lainnya ataupun sebenarnya berbahaya nggak sih gitu? Sebetulnya kan kucing ini adalah hewan yang paling bersih. Jadi hampir kegiatannya sehari-hari itu adalah membersihkan diri dia sendiri. Dia jilat-jilat. Bahkan kalau misalnya dia dekat sama kita, dia cium ada bau-bau tidak sedap dari tangan kita gitu. Dia akan jilat, dia lihat ada kotoran tangan kita aja dia yang jilatin, dia yang bersihkan. Nah, kalau untuk bulunya sendiri, kucing ini juga sama seperti manusia. Manusia kan juga setiap sebulan sekali dia akan ganti kulit ya, regenerasi kulit. Kucing juga sama, bulunya itu dia akan berganti. Nah, bulu matinya itu sebagian akan dia jilat dan dia telan, tapi sebagian lagi itu yang akan berterbangan. Nah, kalau kita rajin memandikan, maka bulu-bulu mati itu akan terbuang sekali kita memandikan. Kemudian kalau dibilang bulu kucing bikin alergi, sebetulnya bukan bulu kucing yang bikin alergi. Kucing ini kan dia suka tiduran di lantai, dia suka guling-guling gitu kan. Nah, ada debu, ada kotoran, ada serangga, dia menempel di bulu kucing. Jadi waktu kita gendong-gendong, bulunya yang akan terhirup oleh kita. Jadi bulunya yang bikin alergi, debunya yang terhirup yang bikin alergi, bukan bulu kucingnya sebetulnya. Jadi kalau dari sisi kesehatan, bulu kucing tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah partikel yang melekat di bulu kucing. Makanya siapapun yang mau memelihara kucing harus mau memandikannya juga. Nah, satu lagi nih Bu, katanya gini, jangan
pegang-pegang kucing bulunya ini katanya bisa mandul, bikin mandul katanya gitu. Ini mitos ataupun fakta? Itu yang bikin mandul sebetulnya adalah parasit toksoplasma. Parasit toksoplasma adanya di kotoran kucing. Tapi khusus untuk kucing-kucing yang makannya dari sampah, mengais-ngais sampah, atau kucing-kucing yang makannya berburu tikus. Kucing kan hewan pemburu ya sebetulnya. Jadi kalau kucing-kucing liar itu kan mereka cari makannya dengan di sampah, mengais sampah, kemudian juga dia makannya tikus atau enggak kecoa atau cicak gitu. Sementara kalau kucing-kucing rumahan ini mereka kan ada pakan khusus. Iya betul. Kemudian dia juga divaksin, ada vaksinnya, ada obat cacing rutinnya, perawatan rutinnya. Jadi kalau untuk mengarah ke situ itu enggak ya? semua kucing. Kucing liar mungkin mengandung parasit, tapi kalau kucing rumahan biasanya tidak. Nah seperti kucing yang dipangku oleh dokter ini kan kucing liar Ya. yang direscue kemudian bisa dikatakan menjadi kucing rumahan. Apakah juga pakannya sendiri digantikan dengan pakan yang sama dengan mereka atau masih juga makan seperti sisa-sisa gitu, sisa makanan Enggak. kita? Ini kita ganti dengan pakan yang semestinya dia makan. Oke. Kemudian juga kan ada SOP-nya. Jadi ketika kita bawa pulang dia ke rumah, nggak boleh digabung dengan kucing-kucing lain dulu yang di rumah. Jadi dia akan punya tempat sendiri dulu. Kita latih dulu dia untuk buang air kecil, buang air besar di tempatnya. Kemudian juga pakannya pakan khusus yang dia memang seharusnya dia makan. Jadi dia nggak mesti lagi ini. Nanti biasanya setelah 1 minggu dia akan terbiasa. Itu baru kita lepas dan rawat gabung dengan ini kita. Oke, berbicara dengan tentang pakan kucing, ini kan berbeda juga flavornya ataupun rasanya. Ini selera masing-masing juga. Ya, selera masing-masing dan sesuai kesanggupan kantong owner. Kopekan dong dokter. Untuk harga pakan yang paling mahal itu berapa sih? Harga pakan paling mahal itu sampai hari ini masih origen ya, karena dia grain free. Itu 1 kilonya bisa sampai 600 ribuan. 600 ribuan itu Iya. bisa dikonsumsi sampai berapa lama? 1 kilo itu untuk 1 ekor kucing hanya 2 minggu biasanya. Hah? Saya langsung Itu kaget. kan tanyanya yang paling mahal. Tanyanya yang paling mahal. Bener. Kalau yang paling murahnya ada yang 20 ribu. Ada yang Atau kan kita di sini banyak ikan. Beli ikan aja, kalau kita mau masak ikan di rumah, kita sisihkan satu ikan untuk dia kan bisa kita rebus. Ikannya harus dimasak ataupun Direbus. direbus. Jadi tidak ya. boleh mentah. Tidak boleh mentah kalau ikan. Kalau daging lain boleh mentah, kalau seafood tidak boleh mentah. Baik. Lumayan juga makanannya, lebih mahal daripada saya makan setiap harinya ya. Saya nasi bungkus, 1 bungkusnya cuma 10 ribu. Kak Masda, apa yang paling sulit memelihara si kecil itu? Saya namanya lupa tadi, siapa nama si Sheba. Sheba. Sebentar, sebelum jawab. Nama Sheba ataupun nama-nama ini tercetusnya dari mana? Nama mantan mungkin? Enggak lah, emang kepikirannya aja. Maksudnya kita sebelum mengadopsi kucing tuh pasti kita mikir apa ya namanya yang bakalan kita kasih nama gitu biar gampang orang ingat, gak susah kayak gitu. Jadi ini nama kepikiran sendiri aja sih. Itu betina ya berarti Betina ya? dia Sheba. Baik, Princess Sheba. Princess Sheba. Kalah sama incest ya. Gimana tadi yang paling sulit ketika mengadopsi, memelihara ataupun ini kan ribetnya sama-sama kayak anak kecil ribet ya. Kalau udah berantem apalagi. Apa sih yang paling sulit lainnya? Sebenarnya kita pelihara kucing tuh nggak sulit sih, nggak ada hal kesulitan gitu. Cuman palingan kayak misalkan kayak kami nih anak kos, masih kosan, belum kerja, paling cuma mikir gimana ya cara sisihin uang jajan biar orang ini juga bisa makan, kita juga bisa makan gitu. Iya, orang tua kan di kampung kadang mereka harus banting tulang untuk membiayai kuliah kita. Tapi kita di sini malah pelihara kucing yang ini lumayan mahal sekali. Trik dan tipsnya seperti apa? Paling kalau misalkan trik kayak pengalaman saya ya, paling saya ngeyakinin orang tua dulu. Kalau misalkan saya itu bisa kayak gitu, maksudnya kita harus emang bener-bener ngeyakinin orang tua dulu kayak gitu. Sebenarnya gitu, komitmen aja. Kalau misalkan kita pelihara kucing nih kita harus bisa Nabung, harus bisa berhemat. nabung kayak gitu, biar orang ini juga bisa makan nggak kelaparan gitu. Kalau pergi kuliah ini juga ditinggal, Ditinggal ada nitip sama teman kos lainnya? palingan sama tantenya yang di situ. Malah ngerepotin orang lagi. Tapi aman ya, Aman, dikasih makanannya aman. juga bagus Aman, ya. bagus. Disayang ya, cuma nggak pernah nanya gitu, nggak pernah dipukul gitu. Nggak pernah, malahan kalau misalkan dipukul sama orang saya yang pukul. Parah. Saya ke Kakak Hafnizar ya.
Saya manggilnya ibu apa kak sih? Kak aja ya, masih muda soalnya. Iya. Udah berapa anggota di rumah anak maksudnya? Anak sendiri. Iya atau anak dong. bulu? Karena ini ada panggilan khusus anak bulu. Anak bulu, oh anak sendiri. Anak sendiri saya kebetulan ada dua, Mhm. dua-duanya cowok. Dari kecil mereka juga sudah dibiasakan bermain dengan Iya, kucing. udah pada seneng, pada tidur kadang sama kucing, dua-duanya. Mhm. Nah, ada anak-anak yang masih merasa ketakutan melihat binatang, apapun itu juga. Bagaimana cara pendekatan untuk mendekati si kucing dengan anak-anak kecil untuk mencintai binatang? Intinya gini aja, kita jangan menakut-nakuti ya anak-anak tersebut dengan cara, jangan dekat, itu nanti dicakar. Kan ada yang larang seperti itu ya. Sebenarnya sih itu nggak bagus, lebih baik ya nggak apa-apa nak, ini dipegang aja. Nanti nanti dia bakal sayang juga kok sama-sama ini kan kita intinya gini, intinya saling mengenal. Kalau sudah mengenal pasti dia tambah sayang. Tambah sayang sendiri. Jadi sayang sendiri. Jadi sama-sama sayang ya, sayang sama anak sendiri, sayang sama anak bulu juga. Kalau liburan sering dibawa semuanya? Kadang-kadang di bawah. Traveling mungkin? Iya. Bawanya tapi nggak semua karena banyak. Ini butuh mobil khusus ya untuk ngangkat semua anggota ya. Nah, kakak satu lagi jadwal mereka untuk buang air besar dan juga buang air kecil bagaimana? Biasanya dia 2 kali dalam sehari, pagi sama sore. Biasanya seperti itu. Kalau udah dibiasain pasti seperti itu. Oh, awalnya memang diajarkan seperti itu. Kalau tidurnya memang digabung dengan anak sendiri atau mereka punya tempat tidur khusus? Ada tempat tidur khusus. Tapi kalau misalnya dilepas kayak gitu, kadang suka masuk kamar sama anak-anak. Jadi tidurnya kadang-kadang sama anak-anak. Untuk emosi anak sendiri bagaimana ketika mereka didekatkan dengan binatang ini, sama juga stresnya seperti Angga tadi ceritakan? Mungkin Angga tambah parah ya karena dia udah kerja kan, lagi kerja. Tapi kalau anak-anak enggak, bahkan begitu pulang sekolah pada, aduh ini udah pulang nih abang-abang katanya. Abang-abang udah pulang ini, pada peluk-peluk gitu. Oke, Angga, aduh saya ngeliat kucingnya. Maaf ya, lagi nggak bisa pegang kucing ya, nggak apa-apa ya Ibu ya. Yang penting tetap cinta semua binatang, ya kan? Kaedah begitulah ceritanya. Angga, ya teman-teman pastinya juga banyak yang menanyakan, laki-laki kenapa jadi suka binatang? Itu kan biasanya cewek-cewek yang suka binatang. Nah ini gimana pandangan dari Angga sendiri? Kalau pandangan dari saya itu kan kita cinta yang punya perasaan bukan cuma wanita, tapi laki juga punya, ya kan? Asik. Nah kebetulan kalau dari keluarga saya memang semua suka binatang, tidak terkecuali. Dan untuk saat ini sih memang kalau orang yang belum mengenal kucing, belum mencintai kucing memang berbicara seperti itu pasti. Kenapa sampai gila sekali sepertinya kan? Terlalu cinta gitu. Tapi bagi saya karena saya pecinta kucing ya, dia juga teman saya di rumah. Jadi ada berapa kucing yang Angga adopsi? Di saya ada 3 ini, si Dex, si Carlo, Yang sama itu? ada betina 1 di rumah. Oh oke. Ini kucing mahal semuanya ya, Angga ya. Nah, misalkan lagi jalan ketemu tadi dengan kucing liar seperti ini ada maksud untuk merescue atau mengadopsi nggak sih kucing liar? Kalau kucingnya butuh bantuan ketika dia sakit, ketika dia tertabrak atau apa, itu pasti saya akan bawa kucing itu ke klinik atau saya meminta bantuan ke grup Cat Lovers Banda Aceh untuk membawanya yang ada waktu. Karena kan saya kan bekerja, mungkin saya nanti kalau nggak ada waktu saya panggil yang lain untuk membawa. Ya, seperti itu. Kayaknya solusinya si Angga harus punya pacar ya atau pendamping ya Ibu ya. Biar ada yang nggak mau lagi kalau ada kucing. jangan dong. Jangan. Enggak, klinik yang terdekat atau yang klinik yang sering kalian ajak untuk kerjasama ketika mengadopsi si anak bulu ini. Ini kliniknya di mananya sih? Kalau untuk saat ini ada di Lam Gugup dan di Jambutape. 2 ya berarti Iya. kliniknya ya. Oke, masalah isi dompet. Ini kita aja nih Ibu ya, begitu ke rumah sakit kita juga cek untuk berapa sih harga ataupun berapa biaya yang harus kita persiapkan. Apalagi ini kita juga nggak tahu kadang si hewan ini ataupun si binatang ini ya, si kucing
penyakitnya seperti apa? Ini kan juga beda penanganan, beda juga biayanya. Gimana nih Bu? Nah, khusus komunitas kita, Cat Lovers Banda Aceh, kita ada MOU kerjasama dengan beberapa klinik di Banda Aceh, sekaligus juga dengan Fakultas Kedokteran Hewan Unsia. Jadi, kita yang memegang kartu anggota itu mendapatkan special price. Bahkan untuk kucing-kucing rescue itu seringkali kita bawa dan digratiskan biayanya, termasuk untuk vaksin dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu hal positif ya dengan adanya komunitas ini. Jadi kita bisa lebih banyak membantu kucing-kucing yang di luar sana tanpa harus menjadi beban buat kita sendiri itu. Kalau misalnya kita tidak bergabung, pasti akan kerasa banget. Apalagi misalnya kayak gini kan, kucingnya mau vaksin aja sekali vaksin 200.000. Sekali vaksin. Harus ada berapa dalam kali satu vaksin? tahun 2 kali vaksin. 2 kali vaksin. 2 kali baik. vaksin. Nah, tapi kalau kita sudah bergabung di komunitas, maka kita akan mendapatkan diskon 30%. Lumayan. Lumayan. Jadi sisanya bisa untuk makan kita lah, untuk jajan kita. Kemudian juga kalau misalnya kita memerlukan tindakan operasi. Untuk operasi itu bisa 600.000 sampai 800.000-an. Tapi kalau misalnya kita anggota komunitas, selain kita dapat diskon atau kalau kita tahu bahwa kucing itu kucing rescue, maka hanya dibebankan biaya obat-obatan saja, tapi biaya jasa dokter, ruangan dan lain Itu sebagainya gratis, free. Ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, Ibu tadi juga sempat ketika break kita berbicara masalah sertifikat ataupun adopsi. Kalau di luar negeri sana kita mengadopsi binatang ini, ketika kita telantarkan kita akan dikenakan undang-undang ataupun pasal hukum. Nah, kalau di sini di Indonesia sendiri khususnya juga di Aceh seperti apa? Kalau di kita belum ada undang-undang khusus membahas itu, tapi setahu saya dari PDHI pusat itu sedang menggodok itu karena salah satu slogan dari kedokteran hewan itu adalah mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan. Gitu. Jadi kalau misalnya manusia mau sejahtera maka hewan-hewan juga harus sejahtera. Mereka sedang menggodok itu. Tapi kalau di kita sendiri apalagi di Aceh belum ada. Masih banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap hewan, bukan hanya terhadap kucing. Perlu nggak sih ditetapkan undang-undang tersebut kira-kira? Saya rasa perlu karena ya? mereka pun makhluk hidup yang perlu disayangi kan. Oke. Nah, Ibu jenis kucing yang seperti apa yang harus dikebiri? Nah, ini itu masih dia. kontroversi Betul juga sekali. kalau kebiri itu ada yang bilang Ada boleh, yang- ada yang menentang. Iya, benar sekali. Tapi kalau kita melihat dari sisi mudarat dan manfaat, ketika kita melihat lebih banyak manfaatnya kucing ini dikebiri, maka itu kita bisa lakukan kebiri. Contohnya kayak gini, kita memelihara kucing di rumah. Nah, kalau kita udah banyak memelihara kucingnya kan nggak mungkin kita terus-terusan kawinin kucing tuh beranak gitu kan. Apalagi kalau kucing ini lagi birahi, mereka bisa lari kabur ke rumah karena cari pasangannya gitu. Nah, jadi kebiri adalah salah satu cara terbaik untuk kucing-kucing yang kita pelihara di rumah. Yang tidak diperbolehkan mungkin ketika kita menangkap kucing jalanan kemudian kita kebiri satu-satu karena dikhawatirkan nanti akan punah. Sementara kalau kucing itu sendiri kan dia ada rantai makanannya, tikus, hama tikus dibasmi oleh kucing. Betul. Kalau kucing ini habis maka populasi tikus akan berkembang. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Kemudian juga jangan sampai nanti anak cucu kita nggak tahu yang namanya hewan kucing kayak apa sih? Karena udah punah. Karena punah. Iya, Semua kita betul. kebiri gitu. Jadi kalau yang mereka liar di jalan, biarkan saja mereka berkembang sesuai dengan ininya. Paling kalau kita mau lakukan kebiri, yang pertama kucing rumahan atau kucing-kucing yang di sekitar rumah kita, itu aja. Itu aja berarti Iya. ya. Nah, Angga, nanti bantuin saya di rumah saya banyak kucing. Nanti dibawa pulang aja ya untuk teman tidur ya. Oke pemirsa ya, kita akan segera kembali tetap di Aceh Jino.